terkait kompensasi itu pastinya DPD ini selaku pelaksana menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan rapat-rapat sesuai dengan perintah DPP. Nah, hal itu sudah dilakukan. Hal itu sudah dilakukan oleh DPD dengan mengundang semua caleg terpilih dan tidak terpilih untuk hadir di DPD dan dipertemukan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa aduannya ini saya rasa kami di DPD itu bukan sebagai pemberi kompensasi, tapi selaku memediasi mereka, memfasilitasi mereka dan mempertemukan mereka untuk membicarakan kesepakatan apa yang lahir. Sangat saya sayangkan kalau DPD ini dituding sebagai tidak menjalankan, karena DPD sudah melaksanakan rapat DPD ada sekitar 2-3 kali lah, dan itu bisa dibuktikan dengan undangan-undangan rapat, bisa dibuktikan dengan daftar hadir yang hadir pada saat itu, dan hampir semua caleg itu, semua dapil itu hadir pada saat itu. Dapil kota 3 orang, dapil 2 3 orang, dapil 3 1 orang, dapil 4 1 orang, Pak Usman P di situ, dapil 5 1 orang. Yang tidak pernah hadir itu adalah saudaraku Andi Adriana ini. Nah, sekarang bagaimana kami di DPD ini bisa membicarakan itu, sedangkan pihak penerimanya tidak pernah hadir? Mungkin penjelasannya adalah nanti kita lihat dengan bukti-bukti yang ada yang sudah kami laksanakan di tingkatan DPD. Sudah kita tetapkan karena untuk kompensasi itu sudah diatur satu suara itu senilai 20.000. Yang dibayarkan untuk kompensasi itu kan tidak semua caleg itu dibayarkan. Pasti ada standar yang dikeluarkan oleh DPD untuk memberikan kompensasi. Nilainya itu bukan 30%, ini salah. Itu 10% daripada akumulasi suara di dapil itu. Jadi ini keterangannya di mana ya? Memberikan keterangan ini ya, ini kan permasalahan internal partai, tidak serta-merta memberikan keterangan yang membuat gaduh lagi ke masyarakat. Bingung kami ini yang pelaksana. DPD ini menjadi pelaksana murni. Sebagai kader partai, jadi perlu dulu dipahami, fraksi ini adalah corong partai, alat perjuangan partai, di mana kewajibannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan apa yang menjadi perjuangan Partai Amanat Nasional, yang dimana kami sudah konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, kewajiban kedua yang diatur dalam anggaran dasar kan jelas bahwa anggota fraksi ini punya kewajiban terhadap partai, ada iuran, ada angsuran yang wajib dilaksanakan oleh semua anggota fraksi. Jadi itu juga menjadi salah satu aturan yang sangat jelas, karena ini diatur dalam anggaran dasar partai. Nah, biaya-biaya angsuran itu kan sudah pasti menjadi kewajiban mutlak anggota DPR untuk melaksanakan itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa semua anggota DPR ini pasti kami berikan haknya. Jangankan anggota DPR diberikan haknya, caleg yang tidak terpilih sesuai dengan peraturan itu pasti kami berikan haknya. Akan tetapi perlu juga dipahami, hak itu tidak pernah berseberangan dengan kewajibannya, pasti sejalan. Orang itu menuntut hak, pasti juga ada kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, itu sudah menjadi tidak akan terpisahkan. Jadi kalau mau menuntut hak, pikirkan juga
Saya ini 3 periode menjadi ketua partai dan semua kewajiban-kewajiban anggota fraksi saya pasti terekam dan kami simpan datanya baik-baik karena itu menjadi pertanggungjawaban juga ke tingkat wilayah, DPW dan DPP. Pastinya itu nantinya setiap kami ini pasti ada laporan pertanggungjawaban sebagai ketua dan kami sudah melaporkan semua itu dan ada semua catatannya. Anggota fraksi mulai saya 2009 mempertanggungjawabkan di 2014, anggota DPR 2014 itu pasti juga kami simpan datanya apa-apa yang menjadi catatannya, termasuk kewajibannya untuk melaksanakan iuran ke partai. Nah itu pasti ada. Kalau masih merasa sebagai kader partai, ya haruslah kita menjaga citra partai. Jangan hanya kepentingan sesaat ini merusak segala-galanya. Kalau kita mau bicara hak, jangan juga lupa kewajibannya. Beliau ini anggota DPRD dari fraksi PAN itu 2014 sampai 2019. Jadi lucu lah menurut saya kalau saya menjanjikan untuk merekrut beliau, menjanjikan satu suara itu 20.000, memberikan kompensasi, itu lucu kan? Yang seharusnya dia selaku incumbent pada saat itu, dia yang seharusnya mengajak, termasuk beliau juga punya kontribusi untuk mengajak caleg-caleg untuk bergabung ke Partai Amanat Nasional. Jadi kalau sampai saya dikatakan saya menipu beliau, saya rasa di mana ujungnya ini permasalahan. Pastinya kami tetap melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang harus terjadi karena ini sudah mencederai semua apa yang disampaikan itu. Saya rasa tidak ada, menurut saya sudah dijalankan sesuai dengan mekanisme dan peraturan internal partai kami. Pasti kami akan menindaklanjuti ini ke tingkatan yang lebih berwenang. Karena pertama ini nama baik partai harus saya jaga. Saya sebagai ketua partai dituduh yang tidak. Secara otomatis kami akan selalu membawa ini ke ranah yang lebih tinggi. Arahannya DPP, DPW itu pasti kita bicarakan di internal. Akan tetapi ini ditindaklanjutinya ini sampai perkataan di media, saya membaca saja judulnya bahwa itu dipolisikan kan. Ini sebenarnya permasalahan internal partai dan kami sudah tindaklanjuti di internal partai. Jadi kalau tindak lanjutnya terkait masalah surat masuknya Andi Adriana ini kami sudah tindaklanjuti. Akan tetapi yang kami sayangkan, kenapa sih tidak pernah mau komunikasi aktif dengan DPD? Ada apa? Pastinya kami tidak melihat apa-apa, tapi sepanjang itu berbicara internal partai kami siap menjawab semua.